Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut setelah penjelasan kontrak perkuliahan. Kita akan lanjut pada materi tentang konsep patofisiologi dan mekanisme adaptasi sel serta perubahan degeneratif. Sebelumnya, jangan lupa nanti Anda ulang kembali tentang fisiologi, yaitu mata kuliah pada semester sebelumnya, karena akan terkait dengan pembahasan patofisiologi. Sebelumnya, perhatikan tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini. Tujuan umumnya adalah diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan konsep patofisiologi dan mekanisme adaptasi sel serta perubahan degeneratif. Sedangkan tujuan khususnya adalah, silakan itu dilihat, ada 13 poin, dimulai dari setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan Anda dapat mengidentifikasi perbedaan antara patologi, patogenesa, dan patofisiologi. Kemudian diharapkan Anda dapat menjelaskan tujuan adaptasi sel, menjelaskan organisasi dan struktur sel, memahami cedera sel, mengidentifikasi mekanisme adaptasi sel, menjelaskan patofisiologi kerusakan dan kematian sel, menguraikan jenis kerusakan dan kematian sel, menjelaskan penuaan sel, menjelaskan pengertian kematian jaringan, menjelaskan jenis kematian jaringan, menjelaskan postmortal, menguraikan akibat cedera pada berbagai jaringan, lalu melakukan pengkajian tanda dan gejala klinis kematian jaringan dalam lingkup keperawatan. Kita masuk pada konsep patofisiologi. Berbicara tentang patofisiologi, Anda akan mengenal istilah patologi, kelainan struktur dan fungsi tubuh. Untuk kelainan struktur dan fungsi tubuh nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu patogenesis dan patofisiologi. Patologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena ada perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Patologi mempunyai tujuan utamanya, yaitu mengidentifikasi penyebab sebuah penyakit. Patologi akan memberikan petunjuk pada program pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Sebagai contoh, yaitu sel saluran pencernaan yang mengalami perubahan karena sering terpapar zat karsinogen yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi oleh pasien setiap harinya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur sel di kolon atau usus besar, dan akibatnya akan terbentuk neoplasma yang kita kenal sebagai kanker kolon atau kanker pada usus besar. Ruang lingkup patologi klinis ada dua, yaitu patologi klinis dan patologi eksperimen. Untuk patologi klinis, lebih menekankan pada analisis penyakit dan mempelajari lebih mendalam tentang sebab dan mekanisme penyakit serta pengaruh penyakit terhadap organ dan sistem tubuh manusia. Sedangkan untuk patologi eksperimen, ini merupakan kegiatan pengamatan berbagai perlakuan pada suatu sistem tubuh di laboratorium. Lazimnya biasanya menggunakan model binatang percobaan atau kultur sel. Kita lanjut berikutnya, yaitu pembagian patologi. Yang pertama adalah patologi anatomi. Patologi anatomi merupakan ilmu yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel, organ, atau jaringan tubuh. Sebagai contoh, biasanya dilakukan dalam mendiagnosa suatu penyakit. Contohnya, dalam mendiagnosa penyakit tumor yang diderita oleh pasien, maka dilakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap sel tumor
sehingga diketahui apakah tumor tersebut jinak ataukah merupakan tumor yang ganas. Pemeriksaan patologi anatomi sendiri meliputi histopatologi dan sitopatologi. Patologi anatomi yang pertama adalah histopatologi. Histopatologi di sini mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Sebagai contoh, yaitu pemeriksaan jaringan dengan cara biopsi, sehingga diperoleh diagnosa definitifnya. Biopsi merupakan prosedur medis berupa pengambilan sampel kecil dari jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Biopsi dapat dilakukan dari hampir seluruh bagian tubuh, termasuk hati, sumsum tulang, kulit, ginjal, dan juga paru. Perhatikan gambar di bawah ini adalah contoh bagaimana seseorang dilakukan atau pengambilan jaringan hati untuk pemeriksaan biopsi. Selanjutnya adalah sitopatologi. Sitopatologi merupakan bagian dari patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh yang didapat atau diambil. Sebagai contoh adalah pemeriksaan sel neoplasma untuk mengetahui tipe sel tersebut apakah termasuk ganas ataukah termasuk jinak. Yang berikutnya adalah patologi klinik. Patologi klinik mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh. Bahan pemeriksaannya bisa berupa urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Sebagai contoh dari pemeriksaan patologi klinik, yaitu dalam menentukan diagnosa penyakit gagal ginjal, maka pemeriksaan patologi klinik yang dilakukan bisa menggunakan urin pasien. Kegunaan patologi klinik adalah sebagai berikut: membantu dalam menegakkan diagnosa penyakit, menetapkan diagnosa penyakit, memberi terapi yang adekuat pada pasien, memonitor perjalanan penyakit, membuat prognosa penyakit yang diderita oleh pasien. Yang ketiga adalah patologi forensik. Patologi forensik merupakan ilmu patologi yang mempelajari dan menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, misalnya akan menentukan penyebab kematian korban yang diduga bunuh diri. Pemeriksa akan mempelajari apakah benar bahwa korban tersebut bunuh diri atau dibunuh terlebih dahulu, kemudian direkayasa seperti bunuh diri. Yang keempat adalah patologi molekuler. Patologi molekuler ini merupakan pengembangan daripada ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Pembahasan berikutnya adalah patogenesa. Patogenesa merupakan perkembangan atau evolusi penyakit yang menunjukkan mekanisme dengan jalan mana penyakit terjadi pada seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa suatu penyakit memiliki mekanisme dan perkembangan. Sebagai contoh di sini, perhatikan gambar di bawah. Pada penyakit tuberkulosis paru, dimulai dari masuknya kuman Mycobacterium tuberculosis melalui air droplet dari seorang penderita. Selanjutnya kuman akan berkembang biak dan menyebabkan kerusakan paru sehingga terjadi gejala sesak nafas dan batuk berdarah. Contoh patogenesa berikutnya yaitu bagaimana jalan masuknya Salmonella typhosa, yaitu penyebab penyakit tipoid, masuk ke dalam tubuh manusia. Perhatikan gambar di bawah ini.
Salmonella typhosa itu bisa masuk ke mulut seorang pasien melalui makanan, minuman yang terkontaminasi dari penderita sendiri atau dari lingkungan yang sudah tercemar Salmonella typhosa. Contoh berikutnya adalah bagaimana terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus, orang awam sering mengenalnya dengan penyakit gula. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh kelainan genetik, gaya hidup yang penuh stres, malnutrisi, obesitas, dan infeksi. Yang selanjutnya, dengan penyebab ini, maka bisa menyebabkan kerusakan pankreas, peningkatan beban metabolik, produksi insulin menurun, dan kebutuhan akan insulin pun menjadi bertambah. Dengan produksi insulin yang menurun, pada akhirnya akan menyebabkan penurunan glukosa dalam sel, sehingga terjadi penumpukan glukosa dalam darah. Akibatnya, kadar gula darah di dalam pembuluh darah meningkat di atas normal, sehingga orang tersebut pada akhirnya akan dikatakan mengalami diabetes mellitus. Yang selanjutnya adalah patofisiologi. Teman-teman mahasiswa perhatikan bahwa patofisiologi merupakan nama mata kuliah yang sedang kita pelajari kali ini. Patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari aspek dinamik dari suatu proses penyakit. Penekanannya adalah patofisiologi mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Teman-teman mahasiswa perhatikan ya penekanan yang sudah Ibu sampaikan tadi, karena seringkali nantinya teman-teman mahasiswa pada saat diminta membuat bagan patofisiologi, ternyata mahasiswa hanya membuat sampai pada patogenetikanya saja, yaitu sampai bagaimana suatu penyakit itu terjadi. Sebagai contoh tadi adalah penyakit diabetes mellitus. Namun, bagaimana perubahan fungsi tubuh dengan adanya penyakit diabetes mellitus seringkali tidak tergambar di situ. Contoh, udim. Udim ini merupakan salah satu tanda yang muncul pada pasien dengan gagal jantung. Udim bisa terjadi akibat dari proses terjadinya gangguan keseimbangan cairan dalam bentuk retensi air dan natrium karena aliran darah balik ke jantung yang terhambat. Jadi, pada pembahasan patofisiologi, tidak hanya sampai menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengalami gagal jantung, tapi sampai pada perubahan apa yang terjadi dengan adanya gagal jantung. Tidak bisa dipahami ya. Perhatikan bagan patofisiologi tukak lambung. Tungkak lambung bisa dikarenakan asam lambungnya yang meningkat atau orang bilang MAH, atau misalnya pada pengguna alkohol. Di sini tidak menjelaskan bagaimana asam lambungnya itu meningkat atau kenapa orang bisa menggunakan alkohol. Tapi kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dengan asam lambung yang meningkat tersebut, atau perubahan apa yang akan terjadi ketika seseorang mengkonsumsi banyak alkohol. Hingga akhirnya, perhatikan ini perubahan-perubahan yang terjadi, dan pada akhirnya orang tersebut akan muncul tungkak lambung. Contoh yang berikutnya adalah munculnya udim pada pasien dengan gagal jantung. Ya, perhatikan badannya, perubahan apa saja yang terjadi sehingga pada akhirnya pasien mengalami udim. Teman-teman mahasiswa, kita sudah membahas tentang konsep patofisiologi. Ada beberapa istilah yang terkait dengan patofisiologi, yaitu patologi, patogenesis, dan patofisiologi sendiri.
Kesimpulannya, perbedaan di antara tiga hal tersebut, bahwa patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh, sedangkan patogenesis merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mekanisme dengan jalan mana penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Sedangkan patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Baik, silahkan nanti dibaca lagi. Itu kesimpulannya yang harus ditekankan untuk membedakan antara patologi, patogenesis, dan patofisiologi. Demikianlah pembahasan untuk konsep patofisiologi. Sebelum kalian lanjut ke materi berikutnya, silahkan kerjakan kuisnya. Kuis ada di Sekalsa dengan judul kuis konsep patofisiologi. Setelah itu, Anda akan mempelajari mekanisme adaptasi sel dan perubahan degeneratif pada slide berikutnya dengan judul tersebut. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.